Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba membahas materi terkait asymptotic notation. Tapi saya akan coba memecah-mecah video ini menjadi video-video dengan ukuran yang lebih kecil gitu ya, jadi lebih cepat. Dengan harapan supaya kalian bisa langsung melihat video-video yang kira-kira materinya yang kalian belum paham saja. Oke, jadi kita akan lihat yang pertama dulu, order of growth secara intuisi. Oke, jadi di terakhir pertemuan kita sudah kita sudah membahas, kita sudah diskusi apa itu efisiensi, kenapa perlu efisiensi gitu ya, kenapa sih kita perlu pusing-pusing memikirkan efisiensi dari algoritma ya. Nah, sekarang kita akan langsung lihat contoh terkait misalnya kita dikasih algoritma atau misalnya kita dikasih suatu kompleksitas dari algoritma gitu ya. Kemudian kita analisis gitu efisiensinya. Mana nih yang lebih baik yang dari segi waktu ya kalau dalam hal ini gitu. Oke. Jadi misalkan kita punya dua algoritma. Kita tidak diberikan algoritmanya, pokoknya ada lah ya dua algoritma untuk memecahkan masalah yang sama. Misal gitu ya, misal supaya kalian lebih kebayang, misal kita punya problem sorting gitu. Bagaimana caranya nih saya punya kumpulan data gitu ya. Bagaimana caranya saya untuk dapat mengurutkan data-data tersebut gitu. Nah kan algoritma sorting itu banyak kan. Nah kita ambil dua dan kemudian kita akan menganalisis mana nih algoritma sort di antara kedua algoritma ini, algoritma sorting ini yang paling efisien untuk menyelesaikan masalah sorting gitu. Jadi problemnya satu, algoritmanya lebih dari satu. Dalam kasus ini ada dua. Oke. Saya bacakan ulang. Misalkan terdapat dua algoritma untuk satu masalah yang sama dengan kompleksitas berikut, yang berlaku untuk semua kasus gitu ya. Jadi algoritma yang pertama A1 itu kompleksitasnya disebutkan sebagai 0,01 n kuadrat. Ya, jadi kuadratik gitu ya, katakan n kuadrat. Nah, kemudian untuk algoritma 2 kompleksitasnya adalah 100n persamaannya. Linear ya, jadi n-nya n saja, n pangkat 1. Kita sebut sebagai kelompok efisiensi linear. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, n di situ itu adalah jumlah datanya ya. Kalau misalnya kita mengacu pada contoh yang tadi sorting, n itu berarti dia adalah jumlah angka gitu ya. Kalau yang mau disort itu adalah angka. Jumlah angka yang mau kita urutkan tuh ada berapa? Gitu. Ada berapa buah sih angka yang mau kita urutkan? Oke. Jadi n itu adalah ukuran inputnya. Nah, algoritma manakah yang memberikan efisiensi yang lebih baik untuk ukuran input yang lebih besar? Jadi, kalau kita melakukan analisis efisiensi dari algoritma, itu biasanya kita bermain-mainnya itu dengan ukuran input yang besar. Gitu. Ketika ukuran inputnya kecil, mungkin tidak terlalu kelihatan ketika kalian menggunakan algoritma 1 atau algoritma 2 atau algoritma apapun gitu ya. Kayak cepat-cepat aja tuh gitu ya. Selesainya bisa sebentar kok gitu ya. Sama lah seperti kalau tugas kuliah kalian, itu biasanya tidak terlalu kelihatan apakah saya pakai algoritma A atau B gitu ya, 1 atau 2 gitu. Karena datanya relatif kecil gitu. Nah, tapi efisiensi ini akan berpengaruh apabila inputnya besar gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah jadi mana yang lebih baik gitu ya? Kalau inputnya besar. Kemudian besar itu kan relatif ya. Besar itu sebesar apa baru efisien kira-kira seperti itu. Nah, cara yang paling mudah itu sebenarnya adalah kalian coba aja satu-satu gitu. Ya. Nah, daripada saya ngitung manual, saya akan pakai Excel. Bentar, saya udah share belum ya? Oke, udah ya harusnya ya. Mudah-mudahan kalian harus sudah bisa melihat. Ini ya. Jadi, algoritma yang pertama yang ini ya, algoritma yang pertama saya kasih warna. Oke, saya kasih highlight biru gitu ya, algoritma yang pertama. Oke, ini tadi kuadratik gitu ya, 0,01 n kuadrat. Sementara algoritma yang kedua, saya kasih highlight hijau, itu linear 100n. Nah, kemudian ini misalnya n-nya gitu ya. Jumlah datanya ada berapa?
Nah, kalau jumlah datanya hanya satu misalnya, gitu ya. Kalau jumlah datanya hanya satu, maka kalian lihat yang ini malah jadinya 0 gitu ya. Karena terlalu kecil, 0,01 dikali 1 kuadrat gitu ya. Ini hasilnya 0,01 gitu. Oke. Dan saya cek dulu ini dia ini. Cell number komanya kita kasih 2 lah ya. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi kalau datanya satu, misalnya ini ya kompleksitasnya kita pakai algoritma yang pertama, dia itu hanya anggaplah dalam detik gitu, 0,01 detik gitu udah selesai. Sementara kalau 100N itu dia baru selesai ketika 100 detik gitu. Ya. Oke. Artinya apa? Lebih lama yang mana? Berarti kan lebih lama yang linear dong. Gitu. Saya coba buat formula untuk memberitahu mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat gitu. Oke, sebentar. Nah gini, ya. Jadi di sini apa? Oh ternyata kuadrat itu lebih efisien dari linear, yang artinya algoritma pertama itu harusnya lebih apa namanya? Lebih efisien nih daripada algoritma yang kedua gitu. Padahal kalau secara intuisi yang namanya kuadrat itu kan harusnya lebih lama ya daripada yang linear, ya nggak? Ya kan? Kuadrat itu harusnya lebih lama daripada linear kan. Tapi kalau di sini ternyata kalau kita kasih datanya satu, ternyata enggak gitu. Kuadrat itu lebih efisien. Kuadrat itu lebih yang secara intuisi kayaknya harusnya lebih besar, lebih lama, lebih lambat, ternyata malah lebih cepat nih di sini gitu. Oke. Nah, sekarang kita naikkan biar nggak terlalu lama, saya mau naikkan angkanya jadi 10 gitu ya. Oke. Maka kita lihat kalau misalnya kita naikkan angkanya jadi 10, saya nggak usah pakai koma ya, jadinya kayak apa terlalu banyak angka. Mulai di sini sudah tidak ada koma lagi. Oke. Ya, di data 10, kalau datanya ada 10 gitu ya, M-nya ada 10, ternyata kuadrat tetap lebih efisien daripada linear gitu. Ya. Misalnya saya tambahkan lagi 100, masih lebih efisien gitu ya. Saya tambahkan berapa? 1000. Ini saya buat agak banyak aja nih ya. Saya tinggal menambahkan data. Oke. Ya. Jadi saya tambahkan 1000 nih datanya, maka ternyata kuadrat masih tetap lebih efisien. Saya tambahkan misalnya 10.000. Nah, ketika di data 10.000 ternyata kuadrat itu akan sama efisiennya ketimbang kalau dibandingkan dengan linear. Ya. Di awal ini dari 1, 10, 100, 1000, berarti 1001, 1002, 1003 terus sampai sebelum 10.000 itu kuadrat itu akan selalu lebih efisien daripada linear gitu. Sementara kalau 10.000 ternyata dia sudah sama nih ya. Kalau penasaran saya kasih yang sebelum 10.000. Berarti kan berapa? 9.900 gitu ya, 9.900. Ya, jadi masih lebih efisien gitu ya. Tapi ketika di 10.000 kuadratnya sudah sama efisiennya gitu. Nah, kita lihat kalau 100.000. Ternyata linear lebih efisien dari kuadrat. Lihat ya. Jadi ketika datanya mulai besar gitu ya, besar di sini berarti di atas 10.000, maka linear itu sudah jadi lebih efisien dari kuadrat gitu. Di atas 10.000 kita ambil 10.001 lah ya. Nah, gitu. 10.001 gitu. Datanya kan kalau kita nambah input kan nambahnya satu-satu gitu ya jumlah inputnya. Gitu. Coba 20.000, apakah dia masih tetap linearnya sama gitu ya? Coba ya. Saya tambahin, saya nambah 10.000 lah ya. 30.000 masih terus ya. Atau supaya ini deh. Yang ini aja. Saya kalikan yang 100 keluarga biar saya pengen lihat kalau datanya sampai sangat besar gitu ya.
Ya, 1 juta dan seterusnya gitu ya. Jangan besar-besar. Nah, kayak gini. Itu sampai apa? Jadi sampai besar sekali gitu. Nah, kalian lihat sebesar apapun ini saya scroll down terus gitu ya ke bawah gitu ya, saya tarik terus ke bawah, itu dia akan lihat nih, dia tidak akan pernah berubah gitu. Ya, kalian boleh coba sampai terserah sampai berapa gitu ya. Ya. Jadi kalau kalian lihat, linear akan selalu lebih efisien daripada kuadrat gitu ya. Setelah titik yang ini. Oke. Setelah datanya 10.000 gitu. Ya. Jadi artinya intuisi kita benar gitu. Apa tadi intuisi kita? Intuisi kita itu adalah bahwa sesuatu yang dikuadratkan itu kan pasti akan lebih lambat, lebih lama, lebih besar nilainya daripada tidak dikuadratkan gitu ya. Jadi n kuadrat itu kan secara intuisi pasti lebih besar daripada n kan, gitu ya. Kuadratik lebih besar daripada linier. Tapi ternyata di 1, 2, 3, 4, 5 kasus yang kita coba ini, ya, jadi dari angka 1 ketika datanya 1 sampai datanya 9.999 harusnya ya. Ternyata kuadrat itu lebih efisien dari linier gitu. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di persamaannya ini karena ada konstantanya gitu ya. Kuadrat yang di kuadrat ini kebetulan konstanta depannya 0,01 kecil gitu konstantanya. Ya koefisiennya gitu. Ya koefisien dari persamaannya. Sementara kalau yang linier itu koefisiennya sih 100 gitu. Jadi besar ya daripada 0,01. Tapi sebesar apapun koefisiennya gitu ya, sebenarnya nanti ada satu titik gitu ya, bakal ketemu satu titik di mana n kuadrat itu akan jauh meninggalkan si n gitu, di mana si koefisiennya jadi udah nggak ngaruh lagi gitu. Ya. Mau dia 0,01, 0,00001 gitu ya. Terus yang ini koefisiennya misalnya 1000n, 100n gitu. Nanti pasti ada satu titik di mana tetap aja n kuadrat akan meninggalkan n gitu ya. Karena memang benar tadi kalau kelas efisiensi n kuadrat itu pasti akan lebih tinggi daripada n gitu. Jadi tidak mungkin n itu bisa lebih tinggi dari n kuadrat di satu titik tertentu. Jadi intuisi ini untuk apa? Intuisi ini untuk menunjukkan bahwa saya bisa bilang kuadrat itu akan selalu lebih tidak efisien daripada linier gitu ya di input yang besar tadi kan ya. Nah tadi kan pertanyaannya adalah mana sih efisiensi yang lebih baik untuk ukuran input yang lebih besar? Tentu saja yang linier gitu. Tapi seberapa besar? Yaitu ketika datanya mulai 10.000. Kalau dalam kasus ini ya, ketika datanya mulai dari 10.001 gitu. Itu sudah linier pasti akan selalu lebih efisien dari kuadrat gitu. Jadi ketika kita belajar efisiensi dari algoritma, kita tidak melihat sesuatu yang sementara seperti ini gitu. Ini kan apa ya istilah kata ya sementara lah, fana gitu ya. Dia lebih baiknya tuh cuma sementara aja gitu kalau datanya sampai itu. Tapi ketika datanya sudah lebih dari ini sampai di batas kuning ini, maka terus sampai tidak terhingga di bawah gitu ya berapapun jumlah datanya, linier akan selalu lebih efisien daripada kuadrat. Jadi yang kita perhatikan adalah yang tak hingganya ini gitu. Ya. Yang sementara ini tidak kita hitung sebagai efisiensi. Kita tidak perhatikan. Kita lebih tertarik pada data-data yang besar setelah batas kuning itu. Ya. Nah, kalau misalnya cara menghitung matematikanya lah ya, matematisnya itu ada di sini gitu ya, ada di slide kalian bisa lihat ya. Jadi dengan asumsi bahwa waktu pengimplementasian operasi dasar kedua algoritma tersebut adalah sama, kalian kalau masih ingat ada yang C kecil ya, kalian lihat video di rekaman kuliah yang sebelumnya. Algoritma A2 akan lebih efisien untuk ukuran input di atas 10.000 gitu kan ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini ya, ini didasari oleh pertidaksamaan ini. Jadi kita bikin
samaan yang kita udah yakin nih pasti 0,01 N kuadrat itu akan lebih dari 100 N gitu ya. Maka saya juga bisa bilang dari persamaan itu bahwa N kuadrat akan lebih dari 1000 N, N-nya sama-sama dihilangkan gitu ya, ini N-nya dihilangkan, ini N-nya 1 dihilangkan, maka kita akan dapat N lebih dari 10.000 gitu ya. Cara matematika lebih singkat ya. Kira-kira seperti itu untuk contoh analisis efisiensi gitu ya. Jadi prinsip dasarnya ini kalau kalian lihat gitu ya. Semoga dengan contoh yang tadi kalian ketika baca teorinya itu jadi lebih terbayang gitu maksudnya ya. Jadi prinsip dasarnya itu sebenarnya cuma ini aja. Algoritma dengan waktu linier eventually gitu ya. Nanti pada akhirnya entah di titik mana ya, dalam kasus tadi di titik 10.000 tadi, eventually akan lebih efisien dibandingkan dengan algoritma dengan waktu kuadratik gitu. Jadi kata kuncinya adalah eventual behavior gitu ya. Jadi yang dilihat bukan masa lalu kalian gitu ya, tapi yang dilihat adalah mulai hari ini sampai seterusnya gitulah kira-kira ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya jelek gitu ya, itu ya sudahlah, itu masa lalu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini juga ya, kalau sebelum-sebelumnya kecil gitu ya, ya itu mah cuma sementara aja kok gitu ya. Ternyata nanti eventually akan ada satu titik di mana ya udah setelah itu abadi gitu. Kira-kira seperti itu. Ya kan apa namanya? Dia nggak mungkin tiba-tiba di tengah-tengah sini gitu ya. Beda ya sama manusia ya. Dia tidak mungkin di tengah-tengah sini tiba-tiba kuadratnya tiba-tiba jadi lebih efisien gitu, nggak mungkin. Karena dia pasti akan tambah besar, tambah besar, tambah besar ke bawah. Oke? Jadi ingat yang diperhatikan adalah setelah garis highlight kuning ini, bukan sebelumnya ya. Sebelumnya tidak, yang sebelumnya dimaafkan lah gitu ya. Itu kan untuk data-data kecil aja ya, buat yang receh-receh lah gitu ya. Kita sedang, kalau kita berbicara tentang analisis algoritma, kita sedang berbicara tentang data yang besar, bahkan sangat besar. Oke, kira-kira seperti itu untuk analisis efisiensi tadi secara intuisi. Nanti di video sesudahnya, di video setelah ini, kita akan berbicara tentang notasi asimptotik gitu ya. Jadi ini di slide ini sebenarnya ditunjukkan tadi ya, kalau secara intuisi kemudian kita akan kita menghitung satu-satu gitu ya. Misalnya ini ada fungsi 0,1 n kuadrat plus n plus 100 gitu ya. Kalian lihat nih ya. Ini contoh apa ya? Contoh sebelum masuk ke dalam materi yang sesudah ini gitu ya, yang asimptotik tadi. Saya punya satu fungsi aja nih. Ini cuma pengen nunjukin, kalian perhatikan baik-baik. 0,1 n kuadrat ditambah n ditambah 100. Jadi ada persamaan seperti itu. Persamaannya terdiri dari apa? Terdiri dari kuadratik, linier, dan konstan gitu ya. Nah, kemudian di kolom yang ini saya hanya mengambil yang yang kuadratik saja. Sementara yang ini saya mau membandingkan kalau saya menghitung semuanya gitu. Ya. Untuk data N-nya 10, 20, 50, 100 dan 1000. Kalian lihat ketika N-nya 10, maka 0,1 N kuadrat itu 10. Sementara kalau 0,1 N kuadrat plus N plus 100 secara lengkap itu adalah 120. Maka kita lihat jauh ya bedanya ya. Jadi kita mau lihat apa sih? Kita tuh sebenarnya pengen lihat apakah sebenarnya saya bisa yang saya lihat tuh yang kuadratiknya aja sih, nggak usah lihat yang belakang-belakangnya, bisa nggak sih? Nah kalau lihat dari N-nya 10 itu kan nggak bisa gitu, karena jauh banget nih gitu ya. Anggaplah ini jangan detik ya, anggaplah jam gitu. 10 jam sama 120 jam kan jauh gitu ya. Atau menit lah, 10 menit sama 120 menit itu kan jauh gitu ya, jauh sekali. Jadi artinya saya tidak bisa nih menyamakan ini gitu ya, menyamakan yang sebelah kanan ini, terus saya simpulkan dengan yang kiri gitu. Nggak bisa gitu ya, terlalu jauh. Coba kalau misalnya N-nya 20, masih sama, masih jauh. Ketika N-nya 50, ya udah mulai mendekati lah ya gitu ya, tapi tetap masih jauh gitu ya, karena walaupun sudah lebih dari setengahnya tapi masih setengahnya lah ya. Nah, kemudian setelah itu ini makin dekat lagi gitu ya ketika datanya 100. Nah, kemudian ini percobaan yang terakhir adalah ketika datanya 1000. Nah, ketika datanya 1000 kalian lihat ini 100.000, yang ini udah tinggal 101.100 gitu. Ya. Jadi kalian bisa teruskan lagi gitu ya. Misalnya selain 1000 nanti 10.000 gitu.
terus 100.000 dan seterusnya, nanti kalian bisa lihat bahwa ternyata angka yang paling mendominasi gitu ya, yang berkontribusi terhadap angka-angka ini gitu ya, yang paling mendominasi adalah angka yang berasal dari perhitungan ini, suku yang pertama ini gitu. Ya. Yang paling mendominasi kan yang 0,1 n kuadrat kan. Ketika datanya makin besar, n tambah 100 tuh jadi kayak tambahan kecil aja gitu. Sedikit aja. Persentasenya makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu kontribusinya terhadap fungsi ini gitu. Jadi apa yang ingin dikatakan di sini? Yang ingin dikatakan di sini adalah jadi dimulai pada suatu titik eventually tadi nilai kuadratik dari fungsi fn itu mendominasi nilainya, mendominasi fungsi tersebut gitu. Jadi nilai lainnya tidak berpengaruh secara tadi ya signifikan gitu. Sumbangsihnya makin lama makin besar gitu. Ya, kalian bisa mungkin saya bisa contohkan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk ini deh. Ini fungsinya tadi ya. Fungsi ini kuadratik saja. Yang ini fungsi lengkap tadi ya. Kalau fungsi kuadratik terus ini n-nya gitu ya. Tadi fungsi kuadratiknya apa? 0,1 n kuadrat. 0,1 dikali n kuadrat. Gitu kan? Nah, kemudian n-nya ini saya ganti dengan ini. Nah, G2. Yang ini juga G2. Gitu ya. Sementara yang di sini 0,1 n kuadrat ditambah n ditambah G2 terus tadi ditambah 100 gitu ya. Ditambah 100. Oke, ini saya mau coba tulis di Excel biar kita bisa ini ya. Bisa kelihatan 20, 50, tadi berapa? 10, 20, 50, 100, 1000. Gitu kan ya? Nah, coba ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan sama tuh kan ya. Nah, kita lihat kontribusinya terhadap ini gitu ya. Kontribusi yang kuadratik dan kontribusi yang kalau fungsinya lengkap gitu ya terhadap hasil totalnya ini gitu ya. Kita lihat kontribusi dari yang kuadratik itu kan 10 gitu ya. Sementara kontribusi dari yang lengkap itu berarti kalau dalam kasus ini saya bikin ini aja lah ya. Fungsi lengkap. Yang ini ya. Itu adalah 110 gitu. Oke. Saya taruh di sini deh ya. Pas. Oh, insert capsule. Oke. Jadi ini fungsi kuadratik yang 0, saya tulis saja 0,1 n kuadrat. Oke, yang ini n tambah 100 gitu ya. Jadi yang ini adalah hasil dari kalau 0,1 n kuadrat, sedangkan yang ini adalah n tambah 10 gitu ya. Saya tulis lengkap aja deh, ditambah n ditambah 100. Saya pengen lihat kontribusinya sebenarnya ya. Kontribusi yang n plus 100 lah ya, satu. Makin lama dia harusnya makin kecil gitu ya. Secara saya mau menunjukkan secara persentase karena kalau misalnya angka aja kan nggak kebayang. Misalnya ini ya, ini kontribusinya berarti 10 dari total 120 gitu ya. Oke, saya ganti jadi ini ya, jadi persentase ya. Oke, jadi kontribusi yang kuadratik itu cuma 8% gitu. Sementara kontribusi yang n plus 100 itu adalah 110 dibandingkan dengan totalnya 120 masih besar 92% gitu. Artinya saya tidak bisa bilang bahwa
ya udah buang aja lah n plus 100-nya nggak ngaruh gitu ya di fungsi yang ini gitu, nggak bisa gitu karena kontribusinya ternyata besar sekali gitu ya 92%. Tapi dengan berjalannya bukan dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya nilai input, kalian bisa lihat makin lama ini menurun gitu kontribusinya. Tadi ya 92%, ketika saya jadikan N-nya 20, dia tinggal 75% gitu, tinggal 3/4-nya. Kemudian ketika saya tambahkan N-nya 50, dia tinggal 38%. Bahkan ketika saya tambahkan datanya jadi 1000, kontribusinya tinggal 1% yang N plus 100 itu. Sementara nilai totalnya itu berarti didominasi oleh kuadratik. Kalian bayangkan kalau saya tambahkan gitu ya, itu mungkin bakal lebih parah lagi nih gitu ya. Nah, misalnya ini 10.000 gitu ya. Gitu ya. Ketika 10.000 itu dianggapnya 100% gitu, saking kecilnya gitu ya. Saking kecilnya gitu. Padahal sebenarnya nggak 100% amat gitu ya. Tapi saking kecilnya itu sampai dianggap dibulatkan menjadi 100%. Begitu kira-kira ya. Jadi kesimpulannya adalah yang kalian akan baca di slide ini gitu. Jadi pada suatu titik eventually tadi ya, nilai kuadratik dari fungsi fn itu akan mendominasi fungsi tersebut sehingga nilai lainnya itu menjadi tidak berpengaruh. Atau dengan kata lain, saya bisa buang tuh n plus 100-nya gitu. Oleh karenanya nanti ini ya setelah video ini dalam penentuan kelas kompleksitas gitu. Ini kelasnya apa sih dia gitu ya? Kuadratik kah, linear kah atau apakah gitu. Maka yang hanya dipertimbangkan adalah pangkat tertingginya saja. Kalau yang sebelumnya kan jelas ya. Kalau yang sebelumnya yang ini ya, saya bisa langsung bilang, oh kalau yang A1 ini kuadratik, kalau yang A2 ini linear gitu. Karena yang ini n kuadrat, yang ini n gitu kan ya. Tapi kan kalau di sini di fungsi yang ini n kuadrat ada, n ada gitu. Jadi ini kelasnya apa ya fungsi ini? Kuadratik atau linear gitu. Maka setelah pakai percobaan yang tadi gitu ya secara intuisi, maka ketika saya mau menentukan suatu kelas kompleksitas yang Fn ini, maka saya akan lihat yang ordernya paling tinggi aja, yang pangkatnya paling tinggi saja. Oh berarti ini kuadratik nih Fn. Jadi bukan. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan cukup dapat dipahami. Ini cukup panjang nih ya untuk menjelaskan hal ini. Oke, ini ada satu contoh lagi. Jadi kalau saya punya fungsi Gn 5n kuadrat plus 100n plus 20, maka saya bisa mengelaskan gitu ya, memberikan kelas kepada fungsi ini sebagai fungsi dengan order n kuadrat saja gitu. Atau nanti kita bilang bahwa oh ini kelas kompleksitasnya adalah kelas kompleksitas kuadratik. Sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Setelah ini insya Allah saya akan lanjutkan ke video terkait notasi asimptotik big O, big omega, dan big theta. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.